Saya tidak mau nanti kalau saya menggunakan kata perubahan ndak sing ra seneng kalih kula, mangke kula resiki kan seperti itu. Kepuasan buat kita pada saat oh iya ya, kita bisa berguna untuk masyarakat. Ini kan Mas Andri itu masih muda ya Mas. Jadi yang menggerakkan Mas Andri untuk mencalonkan diri sebagai lurah ini apa Mas? Selamat datang di Miguno Talks. Saya Anissa Herdaning Tias. Dan kali ini adalah episode pertama dari Miguno Talks. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Andri Prasetyo. Selamat pagi Mas Andri. Selamat pagi Mbak Nisa. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, jenengan sehat? Alhamdulillah sehat selalu ya Mas ya. Baik, sebelum lebih jauh, saya akan membacakan biodata singkat dari Mas Andri Prasetyo. Lahir di Bekasi, 14 Desember 1998. 89. Oke, kemudaan ya Mas, 98 ya. Sekolahnya di SMA 1 Melati. Bener ya Mas ya. Lulusan S1 Pendidikan Ekonomi UNY. Dan juga pernah bekerja sebagai tenaga ahli ketua fraksi DPRD Kabupaten Sleman. Masih lagi menjadi tenaga ahli ketua Komisi D DPRD DIY. Bener nggak ini Mas? Jenengan tahu persis ya? Wah, bocorannya luar biasa ini. Nggih, Mbak Nisa, betul sekali. Tapi sebelumnya saya menjawab, izinkan saya untuk menyampaikan semangat. Ini yang selalu saya kobarkan di setiap saya turun di masyarakat, saya menyapa masyarakat. Kalau bahasa saya itu melakukan dialektika, proses dialektika di masyarakat, saya selalu mematikan semangat merdesa. Merdesa ya Mas? Nah, merdesa itu apa Mas? Merdesa, jadi banyak yang bertanya ke saya, Mas, tipe itu biasanya jenengan merdeka, tapi kok sekarang merdesa? Tapi saya tegaskan bukan. Merdesa itu adalah pekikan semangat bagi para pejuang-pejuang desa, bagi para siapapun itu orang yang mau untuk berjuang mensejahterakan desanya. Wah, luar biasa sekali ya Mas Andri ya. Oh iya ini Mas, seperti yang sudah dilihat di media sosialnya Mas Andri akhir-akhir ini nih Mas. Kok sepertinya postingannya itu mengarah untuk menjadi calon lurah ya Mas. Ini penjelasannya seperti apa Mas Andri? Stalking ya? Oh iya dong, pasti itu Mas. Ya Mbak Nisa, ini apa ya buat saya, kalau dibilang gemes ya gemes, tapi lebih tepatnya seperti inilah. Saya melihat ada sebuah potensi yang harus kita angkat dan saya tidak membahasakan untuk perubahan, tidak ya, tapi saya membahasanya adalah transformasi. Saya tidak mau nanti kalau saya menggunakan kata perubahan ndak sing ra seneng kalih kula, mangke kula resiki kan seperti itu. Tapi saya lebih tepatnya memilih kata transformasi. Saya ingin mengajak semua masyarakat untuk ikut serta membangun desanya seperti itu. Tadi yang sudah dengan sampaikan ke saya terkait biografi saya, itu sebetulnya tidak ujuk-ujuk lah, tidak ujuk-ujuk. Banyak yang mengatakan, iki Mas Andri maju lurah settingan po ya. Tidak, saya bilang. Dan saya pun juga tidak ada awalnya cita-cita menjadi lurah, itu tidak. Karena memang ada dorongan dari tokoh masyarakat, dan mungkin dari 2014 saya sudah bergerak beserta teman-teman pemuda. Kemudian saya membuat sebuah wadah yang saya sebut Teras Solusi. Bagaimana itu menjembatani apa saja permasalahan masyarakat yang itu bukan non-profit. Artinya kita tidak mencari keuntungan di sana. Misalkan jenengan nih menyampaikan, Mas, di dusunku jalannya rusak. Ya sudah, kita komunikasikan, tetapi pada saat itu realisasi kita tidak pernah meminta apa-apa. Suatu kepuasan buat kita pada saat oh iya ya, kita bisa berguna untuk masyarakat. Baik, seperti jadi ada itu. Kepuasan batin ya Mas, ketika kita bermanfaat untuk masyarakat banyak. Betul. Oh iya Mas, ini kan Mas Andri itu masih muda ya Mas. Jadi yang menggerakkan Mas Andri untuk mencalonkan diri sebagai lurah ini apa Mas? Kan biasanya anak muda itu kan lebih mengejar karir yang tinggi-tinggi, yang ke luar kota, atau mencari pendapatan yang lebih tinggi, yang jauh-jauh. Nah, ini beda cerita nih sama Mas Andri. Kenapa Mas? Lurah kan besok pendapatannya juga tinggi. Oh iya benar. Enggak, bukan seperti itu. Jadi anakmu, kenapa tadi pertanyaan jenengan saya masih muda kok mau jadi lurah? Saya hanya berpikiran seperti ini Mbak, kenapa tidak kalau itu energi muda yang kita gerakkan, kita dorong, tetapi tidak mengesampingkan yang
orang-orang tua dan sebagainya. Kita tetap kolaborasi lah. Artinya buat saya kalau saya masih dirasa punya manfaat untuk masyarakat, kemudian jalan saya, Mas ayo, kan seperti itu. Dan ini adalah dorongan dari beberapa tokoh masyarakat. Nek bahasanya mereka, Mas kudu kowe. Pada saat itu saya hanya menyampaikan isengnya saya. Nek lurah iki kudu tangi isuk. Lah, aku kira iso tangi isuk, wong le turu wae subuh kan seperti habis sholat subuh saya baru tidur. Itulah gojekan saya, itulah salah satu penolakan saya, tetapi saya melihat kok ini gerakan di masyarakat sangat kenceng yang ingin mendorong saya. Ya sudah, akhirnya saya izin. Buat saya izin orang tua, keluarga itu yang utama. Buat kalau orang tua, keluarga tidak mendukung saya, ya saya mau bergerak seperti apa, kan semua pasti ada batasnya. Orang tua saya mengizinkan, pada saat itu saya ingat Mbak Nisa, bapak saya mengatakan, nek kowe arep ngoyak jabatan mending rasah. Tapi nek itu wujud pengabdianmu, wujud caramu mengekspresikan energi mudamu, wujud manfaat hidupmu untuk masyarakat, jalankan. Bapak Ibu mendukung. Wah, luar biasa sekali ya Mas, Bapak Ibu ya. Baik Mas, menurut Mas Andri sendiri nih yang tergolong masih sangat muda ya Mas, kondisi ideal suatu pemerintah di kelurahan itu seperti apa Mas? Ideal? Iya, yang ideal itu kayak apa Mas? Menurut jiwa muda nih. Oh, oke. Ideal, kata yang sulit untuk mencapai progres menjadi ideal. Tetapi simpel aja saya ingin menjawab bahwa tata kelola pemerintahan yang ideal itu saat itu mengajak masyarakatnya untuk ikut serta membangun. Itu aja. Ikut serta membangun. Untuk membangun. Baik. Jadi di sini di Trihanggo sendiri ya Mas. Ini Mas Andri bersama teman-teman sudah memiliki teras solusi. Dan juga ada Merdesa. Ini luar biasa sekali ya Mas. Dan apa lagi Mas kedepannya nanti dari Mas Andri? Yang jelas gini Mbak, saya membaca Trihanggo khususnya lah ya, membaca Trihanggo ini adalah suatu wilayah kalurahan yang sangat strategis buat saya. Saya membacanya seperti itu dari literasi yang saya baca, tetapi saya hanya ingin bagaimana kemajuan ini nanti akan kita hadapi, tetapi masyarakat tidak ditinggalkan. Masyarakat harus ikut serta membangun dalam hal ini. Bagaimana apa itu masyarakat yang passionnya ada di pertanian, ya jangan sampai hilang lahan hijaunya. Passionnya teman-teman pemuda apa, misalkan seperti acara seperti ini, saya yakin ini kan penggagasnya ada teman-teman muda. Bagaimana kita memfasilitasi dana desa bisa kok. Kalau kita punya niat, jangan berpikir dulu lah modalnya gimana dan sebagainya. Tapi kalau kita punya niat yang semangat yang kuat dan itu ada peran serta hadirnya peran pemerintah, buat saya itu clear masalah kesejahteraan. Baik, luar biasa sekali ya Mas Andri. Baik, perbincangan yang sangat menarik dan luar biasa bersama Mas Andri Prasetyo hari ini. Semoga dapat memberikan energi yang positif bagi kita semua. Terima kasih banyak ya Mas Andri ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton Miguno Talks episode kali ini. Dan nantikan video Miguno Talks seri-seri selanjutnya. Saya Anissa Daning Tias, mohon pamit. Dadah.